Bab 171, Hancurkan Benda Nyata. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ya, kalau begitu cobalah. Prajurit dari dunia nyata juga mengeluarkan pisau besar, yang bukan produk. Kedua belah pihak telah menemui jalan buntu selama sekitar 2 detik. Bunuh. Pertarungan besar, dengan sentuhan sehelai rambut. Sementara itu, serangan yang tak terhitung jumlahnya menjarah Ye Xuan, tetapi sebelum itu, tubuh Ye Xuan telah muncul sebagai perisai pelindung. Harta karun teratai, lebih dari 30 orang di sekitar adalah para jenius dunia nyata. Namun, mereka jauh dari wilayah Ye Xuan, dan serangan itu bukanlah ancaman baginya. Yang benar-benar mengancam Ye Xuan adalah orang kuat yang merupakan puncak dunia nyata. Namun, ancamannya hanya ada sesaat. Harimau dan serigala mengaum. Hei, Ye Xuan langsung melepaskan pisau besarnya dan meninju jantungnya. Tulang dadanya patah dan elemen nyata yang ganas langsung merobek jantungnya. Paku, yang lebih penting, Ye Xuan masih menyerang lebih dari 30 orang dan membunuhnya. Apa? Apakah itu dipaku? Tidak mungkin, dia bukan Tang Tian, tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Tinju dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan seorang prajurit dengan tubuh pemurnian tidak bisa secepat itu. Seni bela diri pertahanannya hancur, dan semua orang terus menyerang. Mereka yang awalnya ingin melarikan diri, setelah melihat harta teratai Ye Xuan menderita banyak serangan, itu juga merupakan mata yang cerah. Tetapi saat berikutnya, mereka tersebar. Banyak hari orang, saya pikir saya akan membunuh harta teratai Ye Xuan, dapatkah saya membunuhnya? Fang Kexuan hanya mencoba membunuh orang, jadi dia menggunakan Lotus Baojia. Sekarang orang-orang telah terbunuh, mengapa dia harus berdiri dan bermain untuk orang lain? Setelah melepas cincin Qiang Kun dari dinasti Yuan sejati, dia langsung berubah menjadi bayangan, menginjak bunga teratai dan menjarah seseorang. Hei, 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 semburan suara renyah menyebar, seseorang jatuh, mereka semua hancur dan mati di dalam hati. Beberapa orang menyadari bahwa orang-orang mereka sendiri tidak dapat menjadi lawan Ye Xuan, dan mereka dapat dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Dan Ye Xuan secara alami tidak akan melepaskan orang-orang ini, tangan kiri memegang tangan, busur bintang pengejar ada di tangannya. Tembak dengan sangat tepat, mereka yang melarikan diri ditembak terlebih dahulu oleh Ye Xuan. Dalam 10 detik, lebih dari 30 orang tewas di tangan Ye Xuan. Pada saat yang sama, cincin Qiang Kun mereka semuanya ditelan oleh Ye Xuan. 300-100 ribu poin yang ditelan, keren. Hati Ye Xuan menjerit, 50 orang yang berada di bawah menara batu sudah dibunuh olehnya. Kemudian, orang-orang yang berada di menara batu dikemas. Pada saat itu, dia langsung memadatkan teratai asli dan menyerbu masuk. Musuh datang, semuanya hati-hati. Seseorang berteriak, tetapi suaranya belum turun, suaranya telah berubah menjadi tubuh. Ye Xuan mulai membunuh dengan gila-gilaan, dan setiap kali dia membunuh satu, dia mengambil belenggunya dan membawanya pergi. Alam spiritual sejati dari dinasti Zhou Agung semuanya telah dikirim ke dinasti Tang, jadi para elit ada di sini. Namun, serangan mereka tidak berguna bagi Ye Xuan. Ye Xuan membunuh sepanjang jalan, dan dia tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menyerang. Namun, tepat setelah dia membunuh lebih dari 20 orang, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini dia telah tiba di tengah menara batu, ada ruang terbuka yang luas, yang sangat cocok untuk bertarung. Namun, tempat seperti itu bukanlah satu orang. Tidak, seseorang. Meskipun mata Ye Xuan tidak dapat dilihat, informasi yang dikirimkan oleh kelelawar supersonik adalah bahwa ada 10 orang di platform besar ini. Pada saat ini, darah master tingkat menengah di Ye Xuan tiba-tiba terasa. Setelah poinnya meningkat, Ye Xuan telah meningkatkan darah yang dapat ditingkatkan dalam tubuh, termasuk master ini. Ternyata itu adalah susunan magis, dan itu adalah mata yang buta. Ye Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Meskipun mata telanjangnya tidak dapat melihat orang, mereka dapat merasakan posisi mereka, dan dia telah menemukan kekurangan dari susunan ini. Melanggar susunan, itu tidak menyenangkan, langsung saja. Ye Xuan tersenyum lagi, dengan sengaja mencabut harta teratai, dan kemudian pedang itu menyerbu masuk. Orang-orang ini melihat Ye Xuan menyerbu masuk tanpa perlindungan apapun, dan segera menunjukkan senyuman, di bawah arahan seseorang, tiba-tiba melancarkan serangan. Bunuh. 10 serangan,
menyerang Ye Xuan di masa lalu. Tetapi ketika suaranya belum jatuh, Ye Xuan telah memadatkan teratai Yuan yang sebenarnya, dan pada saat yang sama, bentuk tubuhnya bersinar dan lolos dari semua serangan. Haha, ketika aku tidak mengenal siapapun di sini. Suara hangat Ye Xuan jatuh di telinga semua orang, dan mereka semua terkejut. Ketika mereka bereaksi, 4 orang tewas di tangan Ye Xuan. Pada saat yang sama, terdengar suara teredam, dan kemudian susunan sihir di tanah runtuh. Ada 6 yang tersisa. Bunuh. Seorang gadis muda Jianmei meneguk minuman rendah dan membunuh. Ye Xuan hanya mendengus dan menghantam dadanya. Kemudian yang terakhir menjadi lemah dan mati. Fan Kexuan memperhatikan bahwa elemen-elemen nyata itu mengalir ke kakinya, artinya, susunan sihir itu diletakkan olehnya. Dikatakan bahwa tidak banyak orang yang akan berada di hukum. Kamu juga seorang jenius. Namun, aku menghususkan diri dalam pertumbuhan kejeniusanmu. Mari kita pergi dengan tenang. Ye Xuan berkata kepada tubuhnya, lalu bergegas naik lagi. Pemuda ini sudah menjadi yang terkuat di menara, artinya, 10 orang yang tersisa tidak takut. Tidak lama kemudian, puluhan orang juga menyerah pada tubuhnya. Ye Xuan juga datang ke puncak menara batu, lalu memukul batu menara kota dengan tinjunya. Kota keempat dinasti Zhou besar telah hancur. Tiba-tiba terdengar suara di langit. Sekarang, hanya ada satu batu menara kota yang tersisa di dinasti Zhou besar. Selama batu itu dihancurkan lagi, itu adalah kemenangan dinasti datang. Haha, Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menghancurkan 2 menara batu dengan kekuatannya sendiri. Rekor ini juga sangat bagus. Kemudian, dia melahap semua hal, dan melahap poin-poin itu dan bangkit lagi, mencapai lebih dari 14 juta. Namun, ini tidak cukup. Jika Anda ingin meningkatkan, Anda harus pergi ke Menara 4. Sekarang hanya ada satu yang tersisa di dinasti Zhou besar. Tang Tian juga harus pergi ke sana. Ketika mereka bergabung, apa 300 orang itu? Ye Xuan menjilat bibirnya, dan jika dia bisa, dia masih ingin menghadapinya sendiri. 300 orang, itu 300 cincin. Jika Anda membiarkannya mendapatkannya, Anda pasti bisa menerobos ke dunia nyata. Memikirkan hal ini, Ye Xuan langsung memulai. Dia hanya ingin bergegas selama setengah jam sebelum Tang Tian. Selama setengah jam, dia benar-benar menyingkirkan batu menara kota di menara namun, segala sesuatunya tidak akan selalu berjalan mulus. Ketika Ye Xuan menemukan menara penjaga terakhir dinasti Zhou besar, sudah lebih dari 3 jam. Pada saat yang sama, pertempuran telah terjadi di bawah menara. Benar saja, Tang Tian, milik nenek, tidak bisa dirampok terlalu banyak olehnya, bunuh. Ye Xuan tidak ragu-ragu, tetapi langsung membunuh. Pada saat ini, di bawah menara No. 4 dinasti Zhou besar, telah terjadi ratusan pertempuran. Tang Tian, pangeran dinasti Tang, bergegas menuju menara penjaga di bawah penjagaan elemen-elemen kuat dari 2 puncak. Sebelum Fan Kexuan keluar, dia juga menjelajahinya. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 250 orang di bawah menara, dan ketiga menara dilindungi dalam 3 lapisan dan 3 lantai. Bahkan Tang Tian tidak tahan dengan serangan begitu banyak orang. Jika Anda ingin masuk, Anda masih perlu menghabiskan banyak waktu. Yang mulia, kali ini kita berhasil menembus lebih dari 30 orang, hampir, lalu mundur dan pulih, kalau tidak, Yuan yang sebenarnya tidak cukup. Yuan Jingfeng yang sebenarnya dari dinasti datang berkata, tidak, kemenangan ada di depan matamu. Ini adalah menara terakhir. Selama batu menara kota dihancurkan, maka kita memiliki kesempatan untuk memasuki istana surgawi, tetapi itu adalah kuil surga. Tang Tian berteriak, dia bukan orang lain, tetapi pangeran dinasti Tang, dan dia bahkan mewakili apa yang diwakili oleh rumah surga. Sebelum dia dinilai, dia diuji bakatnya yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam penilaian, dia dapat langsung diterima di pemerintahan. Namun, dia dengan tegas berpartisipasi dalam penilaian. Karena, di dinasti datang, ada banyak orang yang telah memasuki rumah Ling Qiao selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada yang memasuki rumah surga. Selama Anda dapat memasuki Tianzifu, pola seluruh wilayah utara akan berubah. Batu kota keempat dinasti datang telah dihancurkan. Saat itu, suara pemuji terdengar di langit. Setelah mendengar kalimat ini, mata Tang Tian juga menjadi tegas dan berteriak, tidak bisa mundur, bunuh semuanya. Kedua penjaga itu saling memandang dan akhirnya mengangguk tanpa suara.
Mereka juga dari dinasti datang, dan mereka masih dilatih oleh keluarga kerajaan, jadi mereka sangat setia kepada Tang Tian. Bunuh! Tang Tian berteriak keras, langsung ke arah banyak pedang, perlahan mendekati menara batu. Namun, saat ini, terdengar suara gemuruh dan teriakan dari beberapa orang. Semua orang hati-hati, ada musuh. Ketika kalimat ini jatuh ke Tang Tianyin, itu juga membuat matanya bersinar. Apakah orang-orang dinasti Tang akhirnya datang? Haha, kemenangan adalah milikku, bunuh, bunuh, bunuh. Semangat Tang Tian dan dua orang lainnya bangkit. Orang yang tiba-tiba keluar itu tentu saja Ye Xuan, tetapi dia terbunuh dari belakang musuh. Tang Tian adalah pangeran dinasti Tang, dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, apa yang dia inginkan, dan apa yang akan diberikan keluarga kerajaan kepadanya. Ye Xuan berbeda, dia hanya orang kecil, dia harus mendapatkan uang dengan mengolah sumber daya. Oleh karena itu, setiap kali dia membunuh satu orang, dia harus mengumpulkan cincin Qiankun. Tangan yang melayang, satu kata itu luar biasa. Harimau dan serigala mengaum, pedang Wanhua. Ye Xuan juga seorang pembunuh gila. Dia bergabung dalam pertempuran hanya selama 10 detik, dan dia telah membunuh lebih dari 20 orang. Kecepatan yang tak tertandingi dan baju besi teratai dari elemen asli dinasti Yuan yang sebenarnya membuatnya tidak takut terhadap serangan siapapun. Saat dia membunuh, dia condong ke arah Tang Tian. Selama keduanya bergandengan tangan, mereka dapat langsung menyerbu ke menara batu. Sekarang, batu menara kota keempat dari dinasti Datang dan dinasti Zhou besar telah dihancurkan. Meskipun yang pertama baru saja mengisyaratkan, itu tidak bisa dianggap enteng. Lagi pula, apakah itu pendekatan bercabang dua? Mungkin, orang-orang dari dinasti Zhou besar telah menyerang bagian bawah menara kota kelima. Karena itu harus cepat dan cepat. Tang Tian tampaknya memiliki arti bertemu dengan Ye Xuan, mendekati Ye Xuan. Setelah setengah menit, mereka juga berhasil bertemu. Tetapi ketika Tang Tian melihat Ye Xuan, dia terkejut. Meskipun wajah ini aneh, dia dapat merasakan tanda identitas dinasti Datang yang dikenakan oleh Ye Xuan. Itu adalah orangmu sendiri. Kenapa kamu? Tang Tian terkejut. Hati Ye Xuan mendengus dan berteriak, aku satu, cukup. Bagaimanapun, dia adalah pedang. Satu kata itu luar biasa. Seni bela diri tingkat Zhongpinling, bersama dengan ranah puncak Yuanjing sejati, biarkan Zhan ini langsung memasukkan beberapa orang ke pinggang dan menjadi dua. Trik ini sangat mudah digunakan, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah setelah menggunakannya sekali, meridian akan tersumbat dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Butuh waktu. Bagus, dia bukan orang dari Kekaisaran Tinggi, dari mana asalnya? Tang Tian sangat aneh dengan wajah Ye Xuan. Saat itu, pikirannya terlintas. Benarkah orang ini adalah orang dari dinasti Zhou besar, berpura-pura menjadi dinasti Datangku, pertama-tama mendekatiku ketika membunuh ayam dan monyet, lalu menyerang. Mata Tang Tian tiba-tiba memadat. Jika demikian halnya, maka itu berbahaya. Saudaraku, bantu aku membuka jalan, aku harus bergegas. Tang Tiancong Ye Xuan berteriak. Tidak masalah. Ye Xuan berkata dengan sangat menyegarkan, langsung mengangkat pedang cahaya dingin, dan kemudian bergegas ke suatu titik, mulai menjadi gila. Tangan melayang, tangan melayang. Dia mulai menggunakan seni bela diri Zhongpinling untuk membuka jalan, menerbangkan orang, dan membuka jalan menuju pintu masuk menara batu untuk Tang Tian. Tang Tian juga membunuh sambil berpikir dalam hatinya. Kekuatan Ye Xuan telah membuatnya cemburu. Jika Ye Xuan benar-benar dinasti Zhou yang besar, dia tiba-tiba menyerangnya pada saat yang penting, maka... Tidak, Ning salah, jangan lepaskan. Hati Tang Tian telah membuat keputusan. Selama Ye Xuan membantunya membuka jalan menuju bagian bawah menara batu, maka dia dapat bergegas ke puncak menara sendirian, tanpa bantuan orang lain. Selama jalan itu dilalui, saat itulah dia menembak dan membunuh Ye Xuan. Namun, saat ini Ye Xuan tidak tahu rencananya, tetapi melakukan yang terbaik untuk membantunya membuka jalan. Dia membunuh satu orang dengan satu pukulan, dan metodenya sangat hebat. Jika itu normal, tidak akan ada keraguan, tetapi sekarang dalam pertempuran dinasti, mengorbankan begitu banyak orang, sebagai ganti kemenangan, apa yang bisa? Tang Tianyu berpikir bahwa semakin salah, tangan kirinya sudah diam-diam kohesif. Dengan tambahan Ye Xuan, tekanan Tang Tian jauh lebih sedikit, dan segera bergegas ke bagian bawah menara batu.
Baiklah, kamu naik, aku akan menghalangimu. Ye Xuan berbalik dengan polos dan berteriak. Terima kasih. Tang Tian mengucapkan terima kasih satu kalimat, yaitu, satu langkah bergegas, tetapi ketika dia melewati Ye Xuan, dia tiba-tiba meledak dengan pukulan. Seni bela diri kelas atas, telapak tangan Feng Yun. Tang Tian ini tiba-tiba melesat, tetapi di luar dugaan Ye Xuan, tetapi reaksi yang terakhir tidak lambat, dan menyelesaikan serangkaian tindakan dalam sekejap. Nenek, seekor beruang, kau adalah anjing yang tidak tahu terima kasih, Chang Longjin, berikan aku kematian. Boom, satu pukulan dan satu telapak tangan saling beradu. Dua tabrakan energi yang berbeda langsung memicu ribuan lapisan gelombang udara. Kedua penjaga dinasti Yuan yang sebenarnya tidak bereaksi, dan mereka terguncang mundur. Kemudian, mereka melihat bahwa Tang Tian, pangeran dinasti Tang, terbang keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi ini adalah kebenaran. Pertunjukan Fang Kexuan bukanlah seni bela diri tingkat rendah, tetapi seni bela diri sementara, Chang Longjin. Meskipun Tang Tian menggunakan seni bela diri tingkat Sangpin, tetapi Ye Xuan memiliki sepasang ulat sutra serikultur gaya Tiongkok, dan kekuatannya, terbang. Lebih dari Tang Tianyu, yang mulia, setelah keanehan dari dua puncak dunia nyata, mereka dengan cepat menyapu dan bergegas menuju Tang Tian. Adapun Ye Xuan, dia juga mengambil beberapa langkah mundur dari lengan kirinya. Meskipun dia menerbangkan orang, pihak lain menggunakan telapak tangannya, dan gas itu langsung menyusup ke lengan kirinya. Saat ini, dia menghabiskan banyak poin menelan, menukar obat penyembuh dan menelannya. Bu, kebencian ini, Lao Zi menulis. Ye Xuan, terlepas dari pihak lain, tidak masuk, dia berada di gerbang menara batu. Dia merasa bahwa dinasti Zhou besar seharusnya tidak begitu cepat ke menara kelima dinasti datang, jadi dia ingin melanjutkan dan mendapatkan bantuan. Sejak dia bergabung dalam pertempuran hingga saat ini, dia hanya membunuh lebih dari 40 orang, dan hanya mendapatkan lebih dari 40 buah Qiankun. Pada saat ini, Tang Tian juga terbunuh dengan bantuan dua penjaga. Kalian dari pihak mana? Tang Tian bertanya dengan keras, tangan kirinya gemetar. Da dinasti Tang. Ye Xuan hanya membalas 4 kata. Dia juga tahu bahwa Tang Tianfang curiga padanya, jadi dia menembaknya. Lalu mengapa kamu menghalangi pintu? Teriak seseorang di samping Tang Tian. Kalau begitu tanyakan pada tuanmu, mengapa kau menyerangku? Mata Ye Xuan melirik, jika bukan karena serangan tiba-tiba Tang Tian, aku khawatir pertempuran ini akan segera berakhir. Tang Tian juga tidak dapat mengetahui sisi mana dari Ye Xuan. Dia terus bertanya, bagaimana kau bisa melepaskannya? Pukulan Fang Kexuan juga untuk melawannya. Jika Ye Xuan tiba-tiba memunggungi dinasti Zhou besar, dia setidaknya akan layak untuk kejeniusan dari 200 dinasti Zhou besar. Meskipun dia telah membunuh begitu lama, dia telah menggunakan seni bela diri tingkat Sangpin, jadi tidak banyak yang tersisa di tubuhnya. Jika kamu menggunakan seni bela diri tingkat Sangpin lagi, aku khawatir kemunduran akan dilanjutkan. 50 Qian Jie. Ye Xuan membuka persyaratannya. Ini bagus. Tang Tian berjanji untuk mulai membunuh orang dengan gila-gilaan. Dia juga tahu bahwa Ye Xuan adalah demi kemenangan, bukan kemenangan. Tidak peduli pihak mana Ye Xuan, selama itu untuk keuntungan, maka semuanya mudah dikatakan. 50 orang tidak terlalu sulit bagi Tang Tian. Saat ini, pertempuran telah berlangsung lama. 250 orang di darat telah terbunuh. Selama mereka membunuh lebih banyak lagi, sisanya akan diperkirakan melarikan diri. Segera, target 50 orang tercapai, dan Ye Xuan memanfaatkan kesempatan ini dan membunuh lebih dari 30 orang. Berikan padamu. Ketiga orang Tang Tian berkumpul dan kemudian kalah dari Ye Xuan. Ye Xuan menyusul dan langsung menuju ke satu arah, memberi mereka jalan keluar. Aku akan naik, kamu jaga pintu. Ketika Tang Tian melihatnya, dia langsung berteriak pada kedua penjaga itu. Ya, Ye Xuan melirik mereka, dan hatinya mendengus. Sekarang dia berlari ke arah yang dimulai Tang Tianyi. Tang Tian tidak kekurangan uang, jadi membunuh orang tidak menerima cincin Qiankun, tetapi ada banyak mayat di sana. Tidak, Tang Tian sudah bergegas. Apa yang harus dilakukan? Kita harus kalah. Apa yang bisa saya lakukan? Lari, setidaknya kehilangan nyawa, bahkan Huang tidak buruk. Pada saat ini, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di tanah, dan tiba-tiba mereka tersebar. Apakah akhirnya berlari? Hei, tinggalkan aku.
Di kaki Yesuan, tiba-tiba, dia mengeluarkan bintang pengejar. Tembak dengan sangat tepat, tembak dengan sangat tepat, tembak dengan sangat tepat. Meskipun tangan kirinya terluka, dia mengambil obat penyembuhan lebih dari 100.000 poin menelan dan pulih. Para jenius yang telah melarikan diri juga dibunuh oleh Yesuan. Adapun sisanya, Yesuan malas mengejar, dan penting untuk membersihkan medan perang. Dia dengan cepat membersihkan dan tidak menghitung, hanya membuang barang-barang langsung ke ruang angkasa. 9 juta poin menelan. Ketika Yesuan melihat skor meroket di tubuh, itu juga terkejut. Tidak hanya itu, elemen asli di tubuhnya juga banyak mengembang. Dia sudah merasakan cacat dan hampir sedikit. Dia tidak berpikir lagi, dan dengan cepat menyapu ke bawah menara batu. Berhenti. Para penjaga dari dua puncak dunia nyata melihat Yesuan ingin masuk, dan segera memblokir tembakan. Minggir. Kedua penjaga itu dengan mudah dipukuli oleh Yesuan. Jika mereka tidak terlihat di wajah Tang Tian, mereka sudah mati. Yesuan bergegas ke menara batu, dan itu tidak masalah, Tang Tian masih tidak mengambil cincin Qiankun itu. Haha, lebih murah bagiku, aku akan menerimanya. Musik hati Yesuan membuka kata-katanya dan mulai mengumpulkan cincin Qiankun lagi. 5, 10, 15, 20. Kedua penjaga itu juga bergegas masuk, tetapi kecepatan mereka belum diambil oleh Yesuan saat mengisi kecepatan menara. Tepat ketika Yesuan menerima 30, ada suara keras di langit. Dinasti Batu Besar, pelajaran kelima, batu menara dihancurkan, dan dinasti datang menang. Ketika saya mendengar suara ini, semua orang berhenti. Berakhir, yai, para jenius dinasti datang tiba-tiba berteriak beberapa kali di langit dan akhirnya berakhir, dan mereka juga menang. Namun, Yesuan terlalu malas untuk mengatur, dan dia masih memiliki banyak Qiankun untuk tidak menerimanya. Ketika dia mengambil Qiankun orang terakhir, dia akhirnya sampai di puncak menara. Pada saat ini, sudah ada seseorang di puncak menara. Itu adalah Tang Tian yang menghabiskan banyak kekuatan misterius dan fisik dan tampak pucat dan tidak berdaya. Tang Tian menatap Yesuan, yang sedang bergegas. Dia juga waspada dan bertanya, "Kamu dari partai mana?" Mendengar itu, Yesuan berkata dengan dingin, "Dan kau? Kau yakin?" Tang Tian meliriknya, "Sudah berakhir sekarang, berbohong padamu berguna." Yesuan terus mengumpat. Tepat saat kata-kata itu jatuh, suara lama itu terdengar lagi di langit. Perang dinasti sudah berakhir, semua orang tidak boleh mengambil tindakan lagi, dan pelanggarnya didiskualifikasi. Masih ada orang yang bertarung, dan sekarang mereka harus ditembak. Mereka tidak tahu apakah akan ada utusan di Ling Qiao yang menunggangi Ling Xiao Dapeng sambil melihat ke udara. "Jika kau benar-benar anggota dinasti Tang, aku bersedia meminta maaf atas perilaku jenius itu." Tang Tian juga orang yang mampu menahannya, dan segera mengepalkan tinjunya. Yesuan tidak berbicara, terlalu malas untuk memedulikannya, mulai menghancurkan benda-benda di dalam ring. Sejujurnya, jika Tang Tian ini bukan pangeran dinasti Tang, dia akan membunuh dan membunuhnya saat dia hanya menerbangkan Tang Tian. Pangeran dinasti Tang, ring Qiankun pasti sangat maju, dan sumber daya kultivasi di dalamnya mungkin penuh dengannya. Sangat disayangkan identitas Tang Tian luar biasa. Jika dia membunuhnya, Kekaisaran Xuanyang harus dihancurkan. Silakan semuanya, sesuai instruksi, ke kumpulan penjaga terdekat. Suara penguji terdengar lagi di langit. Kemudian, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan menemukan bahwa sebuah dapeng Ling Qiao mulai turun perlahan. Benar saja, setiap menara peluit memiliki dapeng yang menghancurkan. Ada ratusan utusan yang telah pergi ke Kekaisaran untuk menjemput orang. Saya khawatir orang-orang ini mengawasi setiap gerakan kita di lembah. Yesuan berpikir dalam hatinya. Segera, dapeng Ling Xiao jatuh ke titik di mana puncak menara rata, dan kemudian melompat ke seseorang. Ketika Yesuan melihat para pengikutnya, dia juga terkejut, karena orang ini adalah utusan pemerintah Ling Qiao yang pergi ke Kekaisaran Xuanyang untuk menjemput mereka bertiga. Yesuan, iya, Mo meminta untuk melompat dan berkata kepada Yesuan, "Para pendahulu telah memenangkan hadiah." Yesuan berkata dengan rendah hati. Tang Tian juga memiliki beberapa kesan pada Mo Wen. Sekarang dia dapat yakin bahwa Yesuan memang orang dari dinasti Tang. Mo meminta untuk tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan beberapa tanaman merah langsung dari cincin Qiankun, dan kemudian menyalakannya. Setelah tanaman merah terbakar, asap merah dihasilkan,
dan dapat naik ke tempat yang tinggi tanpa tertiup angin. Jika ada orang di sekitar, Anda dapat mengikuti asap merah ini ke menara batu. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menghabiskan benda itu dan menelannya. Sayangnya, itu masih gagal membuatnya menerobos ke keadaan sebenarnya. Tubuhnya masih merupakan Yuan asli, bukan yang misterius. Namun, Ye Xuan juga puas, dan kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Bagaimanapun, setiap kali dia menelan sesuatu, kekuatan aslinya akan meningkat. Meskipun itu adalah puncak dunia nyata, masih ada celah. Saat ini, poin melahap Ye Xuan sudah lebih dari 20 juta, sangat dekat dengan 25 juta. Jika bukan karena satu-satunya waktu untuk mengubah level seni bela diri Tiongkok, saya khawatir itu sudah berakhir. Hei, sepertinya kamu harus berpikir hati-hati tentang cara menggunakannya. Menghadapi hampir 25 juta poin melahap, Ye Xuan juga tertawa, dia lupa berapa banyak poin yang dia masukkan ketika dia memasuki lembah. Bagaimanapun, itu jarang. Namun, jika semua darahnya dinaikkan ke tingkat lanjut, titik-titik menelan ini masih jauh dari cukup, dan darah binatang buas saja lebih dari itu. Namun, saluran darah binatang buas sudah terisi dengannya. Selama alamnya mencukupi, dia dapat diintegrasikan tanpa membelinya dengan titik-titik menelan. Kemudian, Ye Xuan mengambil pertanyaan Ling Xiao Dapeng, yang ditanyakan oleh Mo, dan mulai menjemput orang-orang di sekitar. Beberapa dari mereka datang dari dinasti Zhou besar, dan beberapa dari dinasti Tang. Hanya tidak tahu, berapa banyak yang selamat yang tersisa di kedua dinasti. Adapun Zhao Pan dan Jiang Xian, mereka juga mendengar suara-suara di langit, berjalan keluar dari gua-gua tersembunyi, dan dijemput. Beberapa hari kemudian, semua orang diterima di depan sebuah lembah, bukan hanya itu, tetapi juga banyak utusan Ling Qiao. Dua kepala penguji perang dinasti, satu orang berdiri di satu sisi, Ye Xuan juga membawa Zhao Pan dan Jiang Xian, dan pergi ke Kampena Tua Yang Tai. Kamu lindungi hukum dan mulailah mengenali orang. Jika kamu menemukan seseorang berdiri di posisi yang salah, segera didiskualifikasi. Teriak Yang Tai. Pertempuran dinasti ini adalah kemenangan dinasti Tang. Dalam keadaan normal, orang-orang dari dinasti Tang tidak akan pergi ke dinasti Zhou besar. Namun, jika seseorang akan berpura-pura berada di jajaran dinasti Tang, maka itu mungkin saja. Mereka yang mendengar hukum dan mendengar perintah segera membawa orang ke samping, tetapi tidak semua orang yang membawa hukum masih hidup, dan banyak orang tewas dalam pertempuran dinasti. Mo meminta untuk melompat, dan kemudian pergi ke samping bersama Ye Xuan dan Zhao Pan. Perang dinasti ini terlalu sengit. Saya ingat bahwa ada lebih dari 500 orang di awal. Sekarang hanya tersisa 200 orang. Setelah Zhao Pan menghitungnya secara kasar, itu juga canggung. Tidak mungkin. Lagi pula, kita juga telah dihancurkan dengan 4 menara. Ada lebih dari 200 orang di sini. Dan ketika kita menghadapi musuh di hutan, pecahnya pertempuran kelompok adalah sepotong kematian, dan ada lebih dari 200 orang yang tersisa. Tidak buruk, Ye Xuan berkata perlahan, dan pada saat yang sama mengejutkan. Kam dinasti Zhou yang besar, pihak lain hanya memiliki 100 orang, dan meninggal lebih dari 400 orang, diperkirakan setengah dari mereka meninggal di tangannya. Setelah pengakuan hukum, orang-orang yang tidak memiliki dinasti Zhou besar menyamar sebagai dinasti Tang. Dinasti datang memenangkan kemenangan, kemudian mereka kalah bahkan di permainan kedua, dan mereka memasuki tanah. Dan bahkan jika minggu kedua dinasti Zhou besar menang, itu hanya bisa menjadi Xuanzifu. Tanah pemerintah dan rumah Xuanzi, meskipun hanya satu tingkat, tetapi celahnya masih cukup besar. Setelah mengetahui hukumnya, tetua Yang Tai tiba-tiba terdiam. Kemudian, Mo bertanya, Ye Xuan, kamu tampil bagus dalam pertempuran dinasti ini, aku harap kamu bisa melanjutkan di permainan kedua. Ini bukan bertanya, apakah dia mengikutiku. Ye Xuan terkejut, tetapi tidak banyak berpikir, langsung mengangguk. Kemudian, Mo bertanya untuk menoleh untuk melihat Zhao Pan dan Jiang Xian, berkata, meskipun dinasti Tang memenangkan permainan, yang terburuk dapat memasuki Xuanzifu, tetapi yang selamat tidak bermaksud memasuki rumah misterius itu, dengan kekuatan kalian berdua, sulit untuk memasuki rumah Xuanzi. Pada saat ini, Ye Xuan memikirkan sebuah pertanyaan, berkata, kakak gendut, bagaimana latihan seni bela dirimu? Zhao Pan tidak memikirkannya, hanya menghela nafas, jika kamu memberi kami waktu sebulan, mungkin bisa, tetapi hanya beberapa hari,
aku khawatir aku belum menyentuh ambang batas. Baiklah, aku juga. Jiang Xian juga mengangguk. Ini merepotkan. Ye Xuan tidak menghitung waktu. Sekarang, Zhao Pan tidak memiliki level seni bela diri. Jika Anda ingin lulus penilaian, saya khawatir itu tidak mudah. Anda berlatih seni bela diri di tingkat spiritual. Jika Anda berlatih, mungkin ada peluang, tetapi jika Anda tidak berlatih, peluangnya kecil. Ketika mau bertanya, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Xuan dan melanjutkan, jika Anda ingin memasuki Ling Qiao, Anda harus bertahan hidup dalam pertempuran kedua dinasti. Ini adalah syarat pertama. Syarat kedua, yaitu mendapatkan persetujuan kami. Ye Xuan sudah cukup, kalian berdua masih tidak bisa, karena jumlah tempat terbatas, hanya ada 20 tempat di negeri ini. 20. Ye Xuan terkejut dan berkata, artinya, hanya 2 dari 200 orang yang memasuki rumah Xuanzi. Jika itu adalah rumah Tianfu, jumlahnya masih kurang dari setengahnya. Jumlah tempat yang disetujui terkait dengan peringkat dinasti. Jika kalah dalam permainan kedua, maka 20 orang akan memasuki tanah. Jika menang, maka 10 orang akan memasuki surga terbaik. Mau bertanya untuk menjawab. Ternyata begitu. Ye Xuan mengangguk. Namun, hanya ada 10 tempat di Tianxifu. Kondisi ini terlalu keras. Anda harus tahu bahwa keempat dinasti bertambah. Saya khawatir setidaknya ada 2.000 orang. Bahkan jika dinasti datang mendapat tempat kedua, itu akan menjadi 20 tempat, dan 2 orang di Zhao Pan sekarang berada di hari-hari awal dari hal yang sebenarnya, dan masih banyak yang lebih kuat dari mereka. Tapi, pada saat ini, Mo tiba-tiba bertanya dan berkata, jika Anda memilih untuk menyerahkan dinasti kedua, maka saya dapat mengirim Anda berdua langsung ke Xuanzifu. Benarkah? Mendengar ini, mata Zhao Pan juga cerah. Tidak buruk, Mo bertanya sambil mengangguk, namun, dengan kualifikasimu, aku agak enggan untuk memasuki rumah Xuan. Setelah masuk, aku akan merasakan tekanan yang luar biasa. Jika tidak memenuhi persyaratan, aku akan turun ke rumah Huangzi dan tidak akan pernah mencapainya. Aku akan dikeluarkan dari Ling Qiao. Diusir dari sekte, hal semacam ini bukanlah hal yang aneh, jadi Zhao Pan tidak terkejut. Aku bersedia menyerah dan memasuki rumah Xuanzi. Zhao Pan berkata dengan cepat, aku juga. Bagus. Mo bertanya sambil mengangguk lagi, Ye Xuan, kekuatanmu sangat bagus. Aku akan memberimu posisi, selama kamu bisa hidup. Sebenarnya, Zhao Pan dan Jiang Xian sebagian besar memasuki rumah kuning, tetapi Mo meminta untuk lebih optimis tentang Ye Xuan, jadi aku memperlakukannya sedikit. Terima kasih, Duta Besar. Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Namun, dia merasa bahwa dia benar-benar mampu memenangkan kuota. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bahkan bisa terbang di Tangtian. Hukum yang taat hukum lainnya juga meminta, dan segera mereka pergi dengan orang-orang mereka sendiri. Setelah dinasti pertama, 3 hari istirahat, 3 hari kemudian adalah pertempuran kedua dinasti. Pemenang adalah pemenang, yang kalah adalah yang kalah, dan urutan terakhir ditentukan. Ye Xuan memilih untuk melanjutkan, jadi Mo meminta untuk membawanya ke tempat lain untuk tinggal, dan Zhao Pan dan Jiang Xian dikirim langsung ke rumah Xuanzi. Akhirnya saudara gendut itu memasuki Ling Qiao. Ye Xuan menghela napas lega. Satu-satunya pertempuran dinasti kedua adalah bahwa ia berpartisipasi sendirian. Ia merasa jauh lebih mudah, dan ia tidak perlu khawatir tentang Zhao Pan. Setelah memasuki Ling Qiao, jika Anda tidak memenuhi persyaratan, mungkin ada bahaya dikeluarkan. Namun, saudara gendut itu masuk ke Xuanzifu. Jika dia tidak memenuhi persyaratan, dia akan turun ke Huangzifu terlebih dahulu. Setelah masuk ke Huangzifu, jika dia tidak memenuhi persyaratan Huangzifu, dia akan dikeluarkan dari sekte. Selama Zhao Pan tidak meninggalkan Ling Qiao, Kekaisaran Xuanyang memiliki keamanan, dan tidak banyak orang yang berani bekerja di Kekaisaran Xuanyang. 3 hari kemudian, itu adalah perang dinasti kedua. Saya tidak tahu dinasti mana lawannya. Dinasti Tang, dinasti Dazhou, dinasti Dasong, dan dinasti Dayan. Dinasti Tang dan dinasti Dazhou memiliki kekuatan yang sama, sedangkan dinasti Song Agung dan dinasti Dayan adalah yang terkuat. Jika akurat, dinasti Song akan lebih kuat. Sederhananya, lawan dinasti datang berikutnya bukanlah Song Agung atau Yan Besar. Ini sedikit merepotkan, karena kedua dinasti ini memiliki kejeniusan super di tengah dunia nyata. Ye Xuan juga relatif tenang, bagaimanapun,
dia juga yang terburuk untuk memasuki tanah pemerintahan, tidak buruk. Sekarang dia berada di tengah dunia nyata, jika dia masih lebih buruk, dia akan dapat menerobos ke dunia nyata. Meskipun hanya sedikit lebih buruk, itu bukan yang dapat ditingkatkan. Selain itu, tidak ada bahan yang menempa peralatan perantara di tubuhnya. Namun, dia memiliki seni bela diri tingkat Cina yang tidak dibeli dalam sistem fagositosis, yaitu, tangan mengambang yang diperoleh dari Lin Zirong. Namun, setelah 3 hari, itu adalah pertempuran kedua dinasti. Dalam waktu yang singkat, yang lain dapat belajar. Sakit kepala, bagaimana saya bisa meningkatkan? Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara apapun. Tampaknya dia hanya dapat meningkatkan dalam pertempuran kedua dinasti. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di luar halamannya. Orang ini tidak mengetuk pintu dan langsung masuk. Setelah melihat orang ini, wajah Ye Xuan juga mengembun, karena itu datang ke Tang Tian, pangeran dinasti Tang. Yang mulia, apakah ada sesuatu? Ye Xuan tidak bangun, hanya duduk di sana dan bertanya. Hati Tang Tian menjerit, dan dia berjalan ke depan Ye Xuan dan memeluk tinjunya. Ada lebih banyak pelanggaran pada hari itu, dan aku lupa memaafkan. Tidak masalah, meskipun aku memiliki tanda identitas pada saat itu, tetapi Yang Mulia tidak melihatku, itu normal untuk tidak tahu. Ye Xuan berkata dengan santai. Baiklah, aku di sini hari ini, ada hal-hal lain, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Tang Tian berkata, kali ini, dinasti Tangku bisa menang, dan kamu memiliki banyak pujian. Tetapi dalam permainan berikutnya, kita akan menghadapi lawan yang lebih kuat daripada dinasti Zhou besar, meskipun aku tidak tahu siapa itu, tetapi itu besar. Baik Song maupun Dayan memiliki orang-orang di tengah dunia nyata. Saya adalah musuh tunggal dan butuh bantuanmu. Saya juga anggota dinasti Tang. Anda tidak perlu khawatir tentang Yang Mulia. Kata Ye Xuan, saya tidak bermaksud seperti ini. Maksud saya, biarkan Anda mendengarkan saya. Tang Tian berkata dengan cepat. Mengirim. Mata Ye Xuan menghela nafas dan mengirimnya untuk menjadi adik laki-laki Tang Tian. Tang Tian memintanya untuk melakukan apa yang akan dia lakukan. Lelucon internasional apa? Tidak. Ye Xuan langsung menolak. Saya bisa memberi Anda hadiah dan saya akan puas dengan Anda. Tang Tian menambahkan. Mendengar ini, Ye Xuan juga ragu-ragu. Tetapi dia berpikir bahwa jika Tang Tian memintanya untuk menarik kejeniusan di tengah periode nyata, apa yang akan dia lakukan untuk tidak membiarkannya mati? Tidak, saya juga punya ide sendiri, saya akan bertindak sendiri. Ye Xuan masih menolak. Tang Tian mendengar kata-kata itu dan langsung marah, apakah Anda mengabaikan identitas saya atau meragukan kemampuan saya? Sebelum dia datang, dia melakukan beberapa pekerjaan rumah dan tahu bahwa Ye Xuan berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Tidak buruk bagi seseorang dari kekaisaran tingkat rendah untuk dapat berbicara dengannya seperti ini. Dia bahkan berani menolaknya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Ye Xuan tidak bisa memakan set ini, dan langsung berteriak, kamu adalah pangeran dinasti, sekarang aku di Lingqiao, tidak ada identitas, hanya kekuatan. Sebelum dia bermain dengan Tang Tian, Ye Xuan masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi setelah melihat kekuatan Tang Tian, kepercayaan dirinya juga meningkat. Jika Anda benar-benar ingin bermain game, belum tentu siapa yang menang dan siapa yang menang. Nada yang besar, Anda harus melupakan identitas Anda, kekaisaran Anda, saya dapat mengirim orang keluar dalam hitungan menit. Tang Tai melihat bahwa dia tidak dapat melakukannya, dan mulai mengancamnya. Wajah Ye Xuan tenggelam dan berbisik, Yang Mulia, apakah Anda ingin mendorong saya ke lawan? Begitu ini dikatakan, Tang Tian juga mengejutkan harimau itu jelas, Ye Xuan bukanlah orang yang suka makan lembut dan keras. Jika dia benar-benar pergi ke pihak lawan, maka dinasti datang memperkirakan bahwa tidak ada peluang untuk menang. Dia segera menyesalinya dan berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu aku akan mundur selangkah. Kamu akan membantuku. Aku tidak akan bertindak tanpa izin. Jika perlu, dengarkan perintahku. Ye Xuan juga mencibir, sepertinya Tang Tian ini juga takut bahwa dia akan pergi ke pihak lawan, jadi yang terbaik, dia dapat berbicara tentang kondisinya. Yang Mulia, biarkan aku membantumu, apa gunanya? Ye Xuan tiba-tiba tersenyum. 100 keping spar kristal Tiongkok. Tang Tian tidak mau menjawab. Setelah mendengar harga ini,
Ye Xuan langsung tertawa. Yang mulia, apakah kamu bercanda? Aku memiliki 100 keping spar di distrik ini, dan ingin memindahkanku. 100 keping spar kualitas sedang, setara dengan 10.000 spar kualitas rendah, harganya hampir sama dengan tim 20 orang sebelumnya. Tanpa menunggu Tang Tian berbicara, Ye Xuan berkata lagi, 2.000 keping kristal, kalau tidak, bicaralah dengan bebas. Tang Tian langsung tidak puas, apakah itu benar-benar nada yang besar, tidak takut dibunuh. Hei, kamu pernah menyerangku sebelumnya, aku belum pernah bersamamu. Selain itu, aku sudah tiba, aku yakin aku bisa menerobos ke dunia nyata pada hari penilaian. Pada saat itu, aku akan berada di level yang sama denganmu. Sudut mulut sedikit miring. Tang Tian adalah pangeran dari dinasti Tang. Pasti ada banyak hal baik dalam seni bela diri Qian Kun. Dia tidak percaya bahwa Tang Tian tidak bisa mendapatkan 200.000 keping kristal. Kamu, Tang Tian merasakan sedikit dan merasakan elemen sejati yang sengaja dihembuskan Ye Xuan. Benar saja, kekuatan ini sudah diambang terobosan. Namun, 2.000 keping kristal kelas menengah tidak bisa menjadi jumlah yang sedikit, setara dengan 200.000 kristal kelas rendah, kamu bisa membeli roh kelas atas. 1.000 keping kristal Tiongkok. Tang Tian mulai menawar. Tanpa diduga, setelah mendengar harga ini, Ye Xuan berbalik dan langsung beristirahat. Oke, 2.000. Tang Tianyi menggertakkan giginya dan setuju. Dia juga merasakan kekuatan Ye Xuan, meskipun dia tidak bisa menandinginya, tetapi jika dia mendapat bantuan Ye Xuan, dia juga memiliki biaya jangka menengah untuk menghadapi Xuan Jing yang sebenarnya. Oh, bahkan jika tidak ada cukup spar, kamu bisa menggunakan Tian Cai Bao. Ye Xuan tersenyum ringan dan mengulurkan tangan secara langsung. Tang Tian menahan amarahnya dan mulai menuangkan barang-barang dari cincin Qian Kun. Selain itu, harga beberapa barang sangat tidak stabil, dan dia mengambil banyak barang. Ye Xuan mengambil semua barang ini dan tersenyum dan berkata, Yang mulia, kalau begitu saya harus mundur selama 3 hari, silakan kembali. Setelah selesai, dia langsung masuk ke dalam rumah. Setelah merasa bahwa Tang Tian telah pergi, dia langsung terobsesi dengan apa yang telah diperolehnya, dan dia telah melahap sebagian besar barang dan menyisakan beberapa barang. Hei, tuan rumah telah menerobos ke dunia nyata. Ketika perintah sistem berbunyi, semua elemen nyata dalam tubuh Ye Xuan berubah menjadi misterius. Ini adalah manfaat dari sistem fagositosis. Rata-rata orang menerobos, dan butuh waktu untuk mengubah Yuan nyata, dan dia semua berubah dan selesai dalam sekejap. Akhirnya menjadi tempat nyata. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum, lalu mencobanya lagi. Benar saja, dia masih tidak dapat mengintegrasikan darah tingkat lanjut. Tapi, 45 juta poin menelan poin, biarkan aku melihat hal-hal baik yang baru. Ye Xuan menenggelamkan pikirannya ke dalam sistem fagositosis. Setiap kali Anda menerobos, akan ada hal-hal baru, yang mungkin berupa seni bela diri, senjata, atau harta dan darah. Perlu disebutkan bahwa ada juga batasan jumlah pembuluh darah, yang akan meningkat seiring bertambahnya wilayah. Jika tidak, Ye Xuan telah menukar semua darah perantara selama ini alih-alih memilih dan menggabungkan dengan hati-hati. 3 hari berlalu. Ketika hari ketiga tiba, Ye Xuan sudah menunggu tempat yang ditentukan. Segera, mereka yang sedang dalam proses kemunculan kembali muncul kembali. Namun, yang membuat Ye Xuan heran adalah bahwa tempat yang mereka kunjungi kali ini bukanlah lembah 3 hari yang lalu, tetapi lembah yang lain. Bukankah pertempuran dinasti kedua, aturannya berbeda? Ye Xuan sedikit terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Tang Tian di dekatnya. Ling Xiao Dapeng menempatkan 200 orang di tebing. Kemudian, para tetua Ling Xiaofu adalah suara nyaring, di sini, itu adalah wilayah pertempuran dinasti kedua, dan lawanmu telah menetapkannya, itu adalah dinasti Song besar. Adapun aturannya, sangat sederhana, yaitu membunuh. Selama orang-orang dinasti Zhou Agung meninggal di bawah 50, itu adalah kemenanganmu. Begitu pula, jika ada lebih dari 200 orang yang meninggal di bawah 50, kamu akan kalah. Petik 2, dan tidak ada batasan waktu untuk permainan ini. Ketika kalimat ini jatuh, 200 orang yang hadir terkejut. Membunuh di bawah 50 orang. Tidak ada batasan waktu. Namun, aku di sini untuk memberimu kesempatan. Sekarang kamu dapat memilih keluar. Siapapun yang berhenti dapat memasuki rumah kuning. Yang Tai menambahkan, dinasti datang telah memenangkan permainan.
Jika permainan ini dikalahkan, maka akan ada 20 orang yang memasuki tanah tersebut. Namun, hanya 50 orang dari lebih dari 200 orang yang dapat bertahan hidup. Ini terlalu kejam. Terlebih lagi, lawan mereka masih dinasti Song, yang bahkan lebih kuat dari dinasti Tang. Seketika, beberapa orang memilih untuk mengundurkan diri, dan masih banyak orang. Sialan, Tang Tian di tengah kerumunan diam-diam berkata bahwa ini belum dimulai, dan mereka kehilangan setengah dari dinasti Tang. Beberapa orang keluar satu demi satu, dan Ye Xuan menghitungnya secara kasar. Dia bahkan keluar untuk hampir 100 orang. Artinya, hanya ada 100 orang yang tersisa. Ini bukan pertanda baik. Ye Xuan juga sangat tidak berdaya. Tetapi dia juga mengerti orang-orang ini. Bagaimanapun, orang-orang ini bukanlah regu kematian. Tidak perlu bekerja keras. Tidak buruk untuk bisa memasuki rumah kuning. Wajah Tang Tian telah tenggelam ke dasar lembah. Dia menghabiskan banyak uang untuk membiarkan Ye Xuan membantunya. Tetapi siapa tahu, aturan telah berubah. Bukankah itu kerugian besar? Apakah ada orang lain yang mengundurkan diri? Jika tidak, mulailah saja. Yang Tai melihat sekeliling lagi, dan kemudian membiarkan Ling Xiao Dapeng terbang. Pertempuran kedua dinasti, mulai. Setelah para tetua dan pengawal pergi, hadirin terdiam beberapa saat. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Tang Tian keluar dan berpikir sejenak dalam hatinya, berkata, kita masih punya ratusan orang di sini, dan dinasti Song Agung seharusnya masih punya, mungkin lebih, jadi kita tidak lemah. Petik 2. Namun, kekuatan dinasti Song Agung luar biasa. Jika sulit, dinasti Tangku akan dikalahkan. Saat itu, seseorang tiba-tiba keluar dari samping. Yang mulia, aku punya rencana di sini. Aku tidak tahu apakah aku ingin mendengarnya. Semua orang menoleh dan melihat bahwa bukan orang lain yang keluar. Itu adalah Ye Xuan dari Kekaisaran Bawah, anak ini tidak dibunuh oleh Lin Xirong. Mereka yang telah melihat Ye Xuan berpikir demikian. Baiklah, Anda membicarakannya. Tang Tian mengangguk sedikit, dan dia tidak mengharapkan ide yang bagus untuk saat ini. Ye Xuan langsung menuju ke tepi tebing, dan kemudian meninju untuk membuat lubang besar di dinding batu. Rencanaku sangat sederhana, yaitu menggali lubang dan membiarkan semua orang masuk. Hanya membiarkan orang-orang sungguhan pergi ke puncak dan di atasnya untuk membunuh. Ye Xuan berkata dengan sederhana dan lugas. Apa rencana ini? Semua orang memutar mata mereka. Anda juga punya rencana. Jika gua ini ditemukan, bukankah itu berarti mati di dalam? Ya, Song yang berkuasa di dinasti Song Agung, saya khawatir satu orang akan dapat membersihkan kita. Itu terlalu berbahaya, tidak? Seseorang segera memveto. Tidak mudah ditemukan, Anda lihat ini. Ye Xuan berkata, yaitu, pegangannya ditarik keluar, dan kemudian lubang besar yang hanya diledakkan olehnya secara ajaib menghilang. Apa? Semua orang terkejut. Fantasi. Tang Tian segera menjawab dan berseru. Ye Xuan tersenyum dan berkata, ya, itu adalah susunan magis. Seperti yang Anda lihat, selama Anda memiliki susunan magis di dalam lubang, selama tidak ada yang menyentuh dinding batu, itu tidak akan ditemukan dalam keadaan normal. Bahkan jika ditemukan, datang saja itu bukan master, maka itu akan dikepung oleh ratusan orang. Metode ini layak dilakukan. Tang Tian setuju. Metode ini tidak buruk, bahkan saya tidak dapat melihat petunjuknya, dan di sini adalah tebing, rata-rata orang tidak akan tinggal di sini, selama tidak ada suara, tidak ada yang akan mengetahuinya. Oke, saya setuju. Segera seseorang setuju, dan perubahan kecepatan wajah ini juga untuk membuat Ye Xuan bersumpah. Saat ini, mereka mulai mengebor lubang, dan mereka berada di udara lebih dari 10 meter di atas tanah. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga memotong beberapa sebagai gua cadangan, dan membuka tempat persembunyian untuk diri mereka sendiri. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, mereka dapat mengungsi dari belakang. Butuh waktu 2 jam, dan ada 6 gua lagi di dinding tebing. Orang-orang ini memiliki cincin, jadi batu-batu yang dipotong dikumpulkan dan tidak ada yang tersisa. Kemudian, Ye Xuan memberikan 6 gua satu persatu ke Senglou kota, dan membiaskan dinding-dinding batu di tempat lain. Setelah perang dinasti, hanya ada 4 puncak di dinasti Tang, termasuk 2 penjaga Tang Tian. Ditambah Tang Tian dan Ye Xuan, ada 6 orang. Setelah mereka menetap di orang lain, mereka langsung pergi.
Tidak ada batasan waktu untuk perang dinasti kedua ini, sehingga mereka dapat mengonsumsi secara perlahan. Mereka hanya menghabiskan waktu lebih dari 2 jam untuk mengebor gua tersebut. Agaknya, dinasti Song Agung juga mulai bertindak. 6 orang itu berjalan dengan hati-hati melewati hutan, sangat berhati-hati. Selama periode itu, Ye Xuan juga belajar dari mulut Tang Tian beberapa hal tentang dinasti Song Agung. Kali ini, dinasti Song Agung memiliki 2 orang jenius yang luar biasa, yang satu disebut penguasa Song dan yang lainnya disebut dinasti Song. Penguasa Song adalah putra mahkota dinasti Song, dan dinasti Song adalah putri. Sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini, kualifikasinya sangat tinggi. Dinasti Song yang berusia 17 tahun dan Tang Tian adalah Xuan Jing yang sebenarnya, dan penguasa Song, yang 1 tahun lebih tua dari dinasti Song, sudah berada di tengah periode yang sebenarnya. Tang Tian memperkirakan bahwa jika ke-6 orang ini bertemu dengan penguasa Song dan dinasti Song pada saat yang sama, saya khawatir mereka akan berbalik dan lari. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdoa agar mereka tidak bertemu dengan kedua orang ini pada saat yang sama, jika tidak, mereka akan mendapat masalah. Mereka telah pergi selama lebih dari 2 jam. Meskipun lembah itu jauh lebih kecil dari yang sebelumnya, tidak mudah untuk bertemu orang. Saat ini, ada sekitar 30 tim di depan. Ye Xuan tiba-tiba makan. Lihat dulu, jangan lakukan itu. Perintah Tang Tian. Meskipun penglihatan Ye Xuan luar biasa, dia dirasakan oleh darah kelelawar super suara. 30 orang ini berjarak sekitar 400 meter darinya. Mereka berbaring di sini dan menunggu orang lain lewat. 400 meter, 300 meter, 200 meter, 100 meter. Keenamnya menahan napas dan menunggu perintah Tang Tian. Jangan mulai, tunggu mereka pergi, lihat apakah ada yang mengikuti, bisik Tang Tian. Ye Xuan mengangguk sedikit, harus mengatakan, Tang Tian ini masih sedikit otak. Meskipun lebih dari 30 orang tersebar, tetapi tertib, dan mereka sangat berhati-hati, berusaha untuk tidak membuat suara. Jika Ye Xuan memiliki posisi supersonik, saya khawatir sulit ditemukan. Tidak ada yang datang. Ye Xuan mengingatkan, oke, lakukan. Tang Tian mendengus, dan seluruh orang itu seperti seekor citah. Hampir pada saat yang sama, 5 orang Ye Xuan juga bergegas keluar. 2 Xuan Jing asli, 4 puncak Yuan Jing asli, kombinasi seperti itu, pasti dapat membunuh 30 orang dalam 5 detik. Hei, langkah kaki mereka juga ditemukan oleh orang-orang di depan. Ada musuh. Seseorang berteriak. Namun, suara itu belum terdengar. Tang Tian dan Ye Xuan telah membunuh kerumunan. Satu kata itu luar biasa. Tangan mengambang. Sejak konversi Yuan asli menjadi misterius, kekuatan serangan Ye Xuan telah meningkat pesat, selama pihak lain bukan Xuan Jing asli, ia akan langsung jatuh. Keduanya segera mengganggu formasi pihak lain, dan kemudian 4 puncak dunia nyata bergabung dalam pertempuran. Hanya dalam 5 detik, tim yang terdiri dari lebih dari 30 orang ini benar-benar musnah. Taruh mayat semua orang ke dalam ring. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang lolos, Tang Tian juga berkata. Setelah mendengar ini, Ye Xuan bereaksi dan betapa bodohnya dia sebelumnya. Meskipun sistem fagosit tidak dapat melahap mayat manusia, ia tidak dapat membawa mayat manusia ke ruang fagosit, tetapi itu bisa dilakukan. Sedihnya, ketika Lin Zirong terbunuh, Ye Xuan tidak tahu sampai sekarang. Saat ini, ia mengambil belenggu orang-orang ini dan kemudian membawa tubuh mereka kering. Mayat provinsi ditemukan oleh orang lain. Dari awal hingga sekarang, hanya 10 detik, 30 orang dalam 10 detik. Jika lebih dari beberapa kali, maka itu akan berubah. Sebelum keberangkatan, mereka telah bernegosiasi dengan baik, siapa yang membunuhnya, dan siapa cincin Qiang Kun, jadi jangan khawatir tentang masalah distribusi. Baiklah, lanjutkan. Tang Tian melihat sekeliling dalam lingkaran. Dia masih merasakan sakit di daging sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya Ye Xuan benar-benar sepadan dengan harganya. Yang terakhir tidak hanya akan dapat merumuskan hukum, tetapi juga memberinya nasihat, tetapi juga dapat menemukan musuh di ratusan meter. Terkadang seseorang benar-benar dapat mendominasi kemenangan atau kekalahan perang. Pada saat ini, Tang Tian merasakan fajar kemenangan. Mereka melangkah sedikit lebih jauh dan kemudian bersembunyi lagi karena Ye Xuan menemukan tim lain. Tidak ada yang datang. Ye Xuan mengingatkan, tangan, perang dinasti kedua hanya berlangsung selama 6 jam. Di dinasti Song,
ratusan orang terluka di tangan 6 orang Yesuan. Dengan asumsi ada 300 orang di dinasti Song besar, sekarang hanya ada 200 orang. Jika Anda kembali beberapa kali, maka dinasti Tang dapat dengan mudah menang. Pada titik ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di suatu tempat di hutan, Tang Tianliu bersembunyi di antara pepohonan. Yesuan, bisakah kamu menemukan musuh di malam hari? Tang Tian berkata dengan suara halus. Setelah langit menjadi gelap, ada banyak serangga di hutan. Dalam tebakan Tang Tian, Yesuan mengandalkan telinganya untuk mengetahui apakah ada musuh yang mendekat. Namun, tebakannya salah, Yesuan bukanlah telinganya. Ya, Yesuan mengangguk dan menjawab. Itu bagus, jika tidak ada kecelakaan, itu mungkin mengakhiri pertempuran dalam waktu 3 hari. Tang Tian berkata dengan puas. Namun, saat ini, seseorang datang, sekitar 10. Yesuan tiba-tiba berbisik. Tingkatkan kewaspadaan dan bertindak sesuai rencana. Setelah setengah menit, ada 10 sosok yang memantulkan mata Yesuan. Meskipun saat itu malam, bayangan darah macan tutul memberikan efek penglihatan malam, jadi dia melihatnya dengan jelas. Bukan penguasa Song, tidak ada yang datang. Yesuan berbisik. Di hadapan Tang Tian, dia menunjukkan potret penguasa Song kepadanya, jadi dia bisa mengenalinya. Tampaknya tim ini akan selesai lagi. Bunuh. Di bawah perintah Tang Tian, 6 orang itu dengan cepat menyapu, dan segera mereka membunuh 10 orang itu. Yesuan membunuh 3 orang, Tang Tian juga membunuh 3 orang, dan 4 sisanya baru saja dibagi. Yang mulia, kita sudah lama berada di kedalaman, apakah Anda ingin melihat? Tanya seorang penjaga dari dinasti datang. Baiklah, kembali dan lihat. Tang Tian mengangguk. Hanya setengah hari kemudian mereka membunuh lebih dari 100 orang di dinasti Song Agung, tetapi mereka tidak dapat memperoleh keuntungan dengan cepat. Jika sarang lama ditemukan, maka itu akan merepotkan. Namun, saat mereka bersiap untuk kembali, kaki Yesuan adalah makanan lain. Seseorang datang. Yesuan mengerutkan kening. Berapa banyak? 1. Ketika saya mendengar jawaban ini, Tang Tian adalah beberapa orang. 1 orang. Sulit untuk menjadi penguasa Song. Yang mulia, mungkin penguasa Song, ayo cepat pergi. Penjaga itu juga berkata sedikit malu. Pelan, Tang Tian menyela, kami berenam bergabung, bahkan jika penguasa Song datang, kami bisa bertarung, dan kami diam-diam mengatakan bahwa jika serangan diam-diam berhasil dan penguasa Song terbunuh, maka dinasti ini akan berperang melawan kita. Ia menang setengah. Penguasa Song, yang terkuat di kubu dinasti Song Agung, dapat menyapu bersih keempat pemilik kubu. Selama dia meninggal, dinasti Song Agung dapat dilipat. Ketika mereka berenam tidak harus bertindak dengan hati-hati dan waspada, mereka dapat dibagi menjadi 3 tim. Saat ini, mereka dengan cepat bersembunyi. Untungnya, mereka hanya tim yang terdiri dari 10 orang. Ke-6 orang itu telah menyelesaikannya tanpa usaha apapun, dan mereka tidak membuat keributan besar. Orang yang Yesuan rasakan sedang datang ke arah mereka, langkahnya lambat, dan dia lambat. Namun, itu hanya ketika dia hanya berjarak 100 meter dari Yesuan. Apa? Kaki pria itu tiba-tiba makan, dan kemudian dia berjalan mundur 2 langkah. Kemudian dia berbalik dan berlari. Ketahuan, dia berlari. Yesuan berteriak pada saat pihak lain mundur. Itu dinasti Song, mengejar, meninggalkannya. Ayah Tang Tian, ternyata bukan Song Ruling yang masuk ke dalam lingkaran induksi Yesuan, melainkan Song Ruling yang merupakan awal dari Xuanjing yang sebenarnya. Setelah melihat perkataan Tang Tian, kelima orang Yesuan juga langsung mengerti. Dengan kekuatan mereka, dinasti Song seharusnya tidak memiliki terlalu banyak masalah. Selama mereka berhasil, mereka dapat mengancam Song Ruling. Namun, dinasti Song juga merupakan putri dari dinasti Song Agung. Identitasnya tidak lebih buruk dari Tang Tian. Apakah dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya? Kecepatannya cepat, itu pasti seni bela diri kelas atas. Hati Yesuan bergetar. Dia merasa bahwa dinasti Song sudah berada 300 meter darinya. Jika dia kembali sebentar atau 2 detik, aku takut kehabisan lingkaran induksinya. Dinasti Song adalah kunci keberhasilan. Saat ini, Yesuan mengeluarkan busur bintang pengejar. Tembak dengan sangat tepat. Meskipun dia tidak dapat mengejar, kecepatan anak panah itu lebih cepat daripada dia berlari. Dia bisa mengganggu rute pelarian dinasti Song dan membiarkan Tang Tian,
yang juga memiliki seni bela diri tingkat tertinggi, mengejarnya. Serangkaian anak panah spiritual langsung menembus batang pohon seperti kertas tipis, dan melesat di depan Putri Song Agung, menyebabkan masalah yang tidak kecil baginya. Kerja bagus. Tang Tian membual dengan keras, mengikuti dinasti Song. Dinasti Song diganggu oleh busur dan anak panah Ye Xuan, dan kecepatannya berkurang banyak. Segera, Tang Tian menarik jarak. Pada saat yang sama, dia juga mengenali Tang Tianlai. Tang Tian, apakah itu kamu? Sebuah suara yang indah terdengar. Song Cut, kamu tidak bisa melarikan diri, ayo ambil. Tang Tian berteriak, jangan berpikir, ada semacam kamu akan mengikuti, saudaraku akan membunuhmu. Kata Song Chongjing dengan sedikit marah. Dia tidak bodoh, tahu bahwa Tang Tian ingin menangkapnya untuk mengancam Song yang berkuasa. Sejauh yang kau ketahui, kau tidak bisa berbohong padaku. Tang Tian tidak peduli. Dia percaya bahwa Song yang berkuasa dan Song yang berkuasa harus dipisahkan. Hei, kalau begitu kau akan mengikuti. Song memotong kilatan warna di matanya. Tapi kemudian, dia juga menyadari bahayanya. Untuk menghindari anak panah Ye Xuan, dia juga membuang banyak waktu, sehingga Tang Tian semakin dekat dan dekat dengannya. Orang yang menaruh anak panah dingin, gadis ini mengingatmu, jangan sampai tertangkap olehku, atau aku akan membunuhmu. Song Chongjing sangat marah di dalam hatinya, dan segera udara suci di tubuhnya berkumpul di tenggorokan, lalu aku mendesak keras. Seluruh hutan menggemakan suaranya. Tidak bagus. Wajah Tang Tian berubah. Bahkan jika penguasa dinasti Song tidak ada di dekatnya, aku pasti akan datang setelah mendengar suara dinasti Song. Harus cepat dan cepat. Saat ini, panggil. Kilatan cahaya dingin melintas di atas betis Song Chongjing dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Kesempatan bagus. Mata Tang Tian berbinar dan mesin itu menempuh jarak yang jauh. Pada saat itu, Ye Xuan juga salah paham, tetapi itu hanya menghancurkan kulit Song Chongjing. Namun, ini membuat Song Chongjing langsung dikejar oleh Tang Tian. Song Chongjing, biarkan saja. Tang Tian berjalan keluar dari bayangan dan melihat bayangan di depan. Song Chongjing berkata dengan dingin, jika kamu ingin menikahi saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kalau begitu jangan bicara omong kosong, lihat bab sebenarnya di bawah tangan. Tang Tian tidak berkata apa-apa, pedang itu melesat. Song Chongjing juga tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dia hanya bisa bertarung secara pasif. Kekuatan bertarung dari dua Xuanjing yang sebenarnya memulai pertempuran yang sengit meskipun Tang Tian lebih tua dari dinasti Song, kekuatan yang terakhir bukanlah hal yang remeh. Keduanya bertarung selama 3 ronde, dan tidak ada yang menang. Namun, tujuan Tang Tian adalah menyeret dinasti Song. Ye Xuan, kemarilah dan bantu. Ayah Tang Tian, tingkat pertempuran ini bukan lagi 4 puncak orang sungguhan yang bisa campur tangan, dan yang bisa membantunya hanyalah Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan juga berjuang untuk datang, ia langsung menerima busur bintang pengejar, bergabung dalam pertempuran. Kau meletakkan anak panah dingin, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Song Chongjing melihat Ye Xuan, yang memegang busur penangkap bintang, dan tiba-tiba menjadi marah, dan sebuah pedang menusuk ke arah Ye Xuan. Di antara 4 dinasti besar, mereka semua berada di mata dinasti lainnya. Tang Tian tahu kekuatan penguasa Song dan dinasti Song. Demikian pula, dinasti Song juga tahu bahwa dinasti Tang hanya memiliki satu surga sejati. Karena itu, ia tidak menaruh Ye Xuan di matanya. Tetapi saat berikutnya, ia tahu bahwa ia salah. Ye Xuan di malam yang gelap, tiba-tiba menerobos ke dalam bayangan untuk melarikan diri dari pedang dinasti Song, dan kemudian telapak tangan menghantam perut bagian bawah dinasti Song, dan menerbangkannya. Meskipun Ye Xuan belum melihat dinasti Song ini, tetapi sekarang di medan perang, melawan musuh, harus mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, dia masih menaruh banyak air, jika tidak tubuh dinasti Song akan dibombardir olehnya. Bagus, Tang Tian sangat gembira, melangkah maju dan bersiap untuk mengambil dinasti Song. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada deru langkah kaki yang jatuh ke telinga semua orang. Sangat cepat, Tang Tian terkejut, dan kemudian itu terpantul, tetapi dia hanya ingin berbicara, dan ada sosok setinggi 2 meter di sampingnya. Pria ini memegang kapak panjang dan berlutut langsung ke Tianling milik Tang Tian. Oh, Tang Tian bukan seorang vegetarian, dan lolos dari pukulan fatal ini, tetapi dia tidak bersembunyi tepat waktu, bahunya disikat ke bawah. Song berkuasa.
Tang Tian terkejut. Di bawah waktu ini, dia tidak berani mengabaikan dan buru-buru berbalik dan pergi. Yang mulia, kedua pengawal yang datang berteriak dan menyerang bayangan. Setinggi 2 meter itu secara langsung. Mati, sebuah suara keras terdengar, diikuti oleh cahaya putih yang berkedip, dan kepala kedua pengawal itu langsung terlempar. Paku, adegan ini datang terlalu cepat, dan bahkan Ye Xuan tidak mengetahui kapan putusan Song muncul. Namun, dia melihat bahwa Tang Tian langsung dipotong oleh lengan dan hampir jatuh, dan segera mundur, dan berbalik dan pergi. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Bayangan setinggi 2 meter ini adalah penguasa Kaisar Song dari dinasti Song Agung. Baru setelah mendengar teriakan minta tolong dari dinasti Song, dia langsung bergegas menghampiri. Song Chongsha menggelengkan kepalanya dan bangkit dari tanah. Kemudian dia melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Xuan. Dia berkata, "Saudaraku, kau pergi untuk membunuh Tang Tian itu, aku pergi untuk mengejar bajingan itu." "Tidak, aku akan pergi bersamamu." Song memutuskan untuk tidak mengatakannya dengan percaya diri. "Saudaraku, Tang Tian adalah kuncinya, membunuhnya, kemenangan perang dinasti ini adalah milik kita." Song memotong wajah yang bermartabat. "Tidak, kau terluka, kau ikuti aku akan menangkap anak itu." Song memerintah tidak peduli seberapa banyak, meskipun Tian Zifu sangat menggoda, tetapi kehidupan saudara perempuannya lebih penting. Saat ini, dia mengejar Ye Xuan ke arah Ye Xuan. Tidak ada cara bagi dinasti Song untuk melewatinya, dan itu hanya dapat ditindaklanjuti. Namun, mereka mengejarnya beberapa saat, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa jejak Ye Xuan menghilang, tampaknya, itu tersembunyi. "Dasar bajingan yang menaruh anak panah dingin, berikan padaku," teriak Song Chongjing dengan marah. Sebagai seorang putri dari dinasti Song, dia tidak pernah terluka sejak dia masih kecil, tetapi Ye Xuan telah bermain. Terlebih lagi, ditambah dengan perilaku Ye Xuan Fang yang menaruh anak panah dingin, dia tidak sabar untuk mencabut kulit Ye Xuan sekarang. Pada saat ini, Ye Xuan bersembunyi dalam bayangan, menggunakan darah macan tutul bayangan, dia bersembunyi dengan baik, dan kebanyakan orang mungkin tidak menemukannya. Dia tidak menyangka bahwa penguasa Song akan muncul pada titik penting itu, dan bahkan memberikan Tang Tian satu sisi bahunya, yang hampir tidak membuatnya takut. Tang Tian kehilangan lengan, maka pertempuran ini bahkan lebih mustahil untuk dilawan, bahkan jika Tang Tian berada di puncaknya. Jadi, hanya melarikan diri dari jalan ini. Ini adalah tragedi. Dinasti Song ini membenciku, dan Tang Tian, yang tidak mengejar darah, bahkan mengejarku. Ye Xuan tersenyum beberapa kali dalam hatinya, tetapi sekarang dia masih lolos dari kejaran saudara laki-laki dan perempuan ini. "Bajingan yang menaruh panah dingin, aku tahu kamu ada di sini, cepatlah dan berikan padaku, kalau tidak." Suara Song Dianjing jatuh ke telinga Ye Xuan. Pada saat ini, hati Ye Xuan juga melayang firasat buruk. Boom! Tiba-tiba suara teredam menyebar, Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa sebuah pohon besar langsung tertiup menjadi 2 bagian dan jatuh. Palung, dan bom. Ye Xuan terkejut. Saat berikutnya, dia melihat lusinan benda bulat terbang ke segala arah. "Tidak bagus, mundur." Ye Xuan buru-buru berbalik dan pergi, jika terbakar, maka dia akan terekspos. "Ketemu kamu, masih mau pergi?" Song Chongjing bergegas maju. Penguasa Song, yang diam-diam mencari Ye Xuan, juga menemukan Ye Xuan, yang segera bergegas ke arahnya. "Jangan memandangnya besar, tetapi berlarilah, tidak ada seorang pun di dinasti ini yang dapat dibandingkan dengannya, bahkan Yan Yanlong, yang berada di tengah-tengah dinasti Dayan." Namun, Ye Xuan berlari beberapa langkah dan dengan cepat menerobos ke dalam bayangan. "Kecepatanku terlalu berbeda dari penguasa Song. Aku tidak bisa lari, sepertinya hanya bisa seperti itu." Ye Xuan berpikir dalam hatinya, tangannya dengan cepat tercetak, dan kemudian langsung mencabutnya. Dinasti Song, yang baru saja kehilangan muka Ye Xuan, menangkapnya dalam sekejap, dan berpikir itu tidak perlu terburu-buru. Namun, ketika dia hanya berjarak belasan meter dari Ye Xuan, tiba-tiba lapisan kabut putih tebal naik, dan Ye Xuan ditutupi. Ling Arai, tidak ingin lari. Song Chongjing dengan naif berpikir bahwa Ye Xuan ingin pergi, langsung membanting beberapa penembak jitu ke depan, dan kemudian melangkah ke dalam kabut putih. "Kakak, jangan masuk." Penguasa Song terkejut dan berteriak. Sayangnya, Ye Xuan telah menembak sebelum dia berteriak. 7 hari akan mati,
biarkan aku menelannya. Ye Xuan tiba-tiba meledak, telapak tangan melesat di dada dinasti Song, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melemparkan obat ke tenggorokan dinasti Song, sementara juga menggunakan gas misterius ke dalam tubuhnya untuk membantunya memurnikan. Tindakan ini dilakukan sekaligus, dan Song Chongjing tidak menyangka Ye Xuan akan menyergap di sini. Dia juga menyadari bahwa yang ditelannya adalah racun. Ketika kembali, obatnya sudah ditelan. Pukul, telapak tangan yang kuat terkunci erat di leher dinasti Song, dan dia terpaku dengan kuat. Ye Xuan berhasil menaklukkan dinasti Song, adik perempuan. Keputusan Song terlambat, dan ketika dia tiba, dia melihat bahwa dinasti Song telah direbut oleh Ye Xuan. Selama tangan Ye Xuan bergerak, dinasti Song pasti harum. Kedua orang itu berdiri diam selama 2 detik. Song memutuskan untuk memimpin, lepaskan adikku, aku akan melepaskanmu. Bagian jembatan ini, Ye Xuan lebih banyak melihat di TV, dia tidak sebodoh itu. Aku sudah memberi adikmu racun. Jika tidak ada penawarnya dalam 7 hari, kulitnya akan bernanah, dan kemudian abses akan tumbuh, dan akhirnya Meridian akan mati. Ye Xuan juga omong kosong, langsung ke intinya dan berkata, tetapi gejala-gejala itu palsu, setelah 7 hari hanya kekerasan, tidak begitu merepotkan. Setelah mendengar kalimat ini, tubuh Song Ting juga gemetar dan berkata, kamu adalah penjahat tercela. Tetapi sebelum dia selesai, Ye Xuan langsung menyela, diam, aku hanya menghentikanmu untuk melarikan diri. Tang Tian telah mematahkan lengannya. Kamu tidak mengejarnya tetapi mengejarku. Kamu bau, mereka tidak begitu baik. Bau, bau, apakah kamu berani menikah denganku? Kata Song Chongjing. Jangan bilang kamu, aku bisa membunuhmu. Ye Xuan dingin, kamu brengsek, aku akan membunuhmu. Song Chongjing sudah sedikit marah, tetapi dia ditahan oleh Ye Xuan. Jika ada gerakan, dia akan dicubit oleh Ye Xuan. Song yang berkuasa juga memiliki beberapa penyesalan. Saya tahu bahwa dia baru saja menarik saudara perempuannya secara langsung untuk mengejar Tang Tian. Jika demikian, bagaimana situasi ini bisa tercapai? Kakak, apa yang kamu inginkan? Tanya Song yang berkuasa. Jangan dekat-dekat, kita adalah musuh. Aku tidak ingin seperti itu, selama kamu tinggal bersamaku sampai akhir penilaian. Ye Xuan berkata dengan lugas. Tidak, saudara, jangan khawatirkan aku, bunuh campuran ini. Song yang berkuasa belum dibuka. Dinasti Song adalah pernyataan langsung, tetapi dia belum selesai. Tangan Ye Xuan sekilas, jadi dia tidak bisa berbicara. Aku bicara dengan saudaramu, anak itu diam saja, dan kemudian kau akan membunuhmu. Bagaimanapun, aku hanya kekaisaran tingkat rendah, dan pantas untuk mati bersama putri dinasti Song. Ye Xuan meminta jaring yang rusak. Tidak, Song yang berkuasa buru-buru menghentikan jalan. Kau setuju? Mata Ye Xuan. Oh, Song Chongjing ingin berbicara, tetapi Ye Xuan mengunci tenggorokannya dan hanya bisa merengek. Song yang berkuasa melihat penampilan saudara perempuannya dan mengangguk langsung, baiklah, aku sudah. Di akhir penilaian ini, aku harap kau bisa menepati janjimu. Kau dapat yakin bahwa aku tidak ingin membunuhnya. Jika dia mati, dinasti Song agungmu pasti akan membalas, aku tidak mampu menanggungnya. Asalkan penilaiannya selesai, aku akan memberimu penawarnya, tapi sebelum itu, dia hanya bisa bersamaku untuk sementara waktu. Ucap Ye Xuan. Memang, dia tidak berani membunuh dinasti Song. Namun, penawarnya benar, dia membeli 1.000.000 poin menelan, dan merupakan racun terhadap Xuanjing yang sebenarnya. Ya, Song yang berkuasa mengangguk, jika kamu menepati janji, maka aku akan memerintah untuk menyerahkan teman ini kepadamu. Ye Xuan tidak berbicara, dia langsung merasakannya dan menemukan bahwa ada sebuah gua di sekitarnya. Pada titik ini, api telah menyebar, dan mereka tidak dapat tinggal di sini sampai akhir penilaian. Oleh karena itu, Ye Xuan langsung pergi ke gua bersama dinasti Song. Song yang berkuasa mengikuti, dan dia takut Ye Xuan akan memulai dengan dinasti Song. Segera, Ye Xuan menemukan gua itu dan kemudian langsung menangkap dinasti Song. Pada saat yang sama, dia juga melepas cincin dinasti Song untuk mencegahnya dari detoksifikasi. Song yang berkuasa, gua ini tidak memiliki pintu keluar, kamu menjaga di luar gua. Ye Xuan berkata, dan mengeluarkan obat dari ruang menelan, dan memasukkannya ke dalam dinasti Song. Apa yang kamu lakukan, obat apa itu? Song dengan kasar bergegas ke lubang itu.
Racunnya sudah dimakan, apakah masih takut memakan yang lain? Ini adalah gas yang mandek, agar tidak menyelinap ke dalam diriku. Ye Xuan berkata, itu adalah cengkeraman hegemonik dinasti Song ke dalam, seluruh Raja Gunung tampak seperti. Saudaraku, tinggalkan aku sendiri, bunuh campuran ini. Suara dinasti Song bergema di gua. Penguasa Song di luar sedang duduk di mulut gua. Sudah berhasil menahan dinasti Song dan merencanakan penguasa Song. Meskipun Tang Tian terputus oleh satu lengan, dia masih memiliki satu tangan dan dapat sepenuhnya mendominasi pertempuran ini. Ye Xuan juga layak mendapatkan 2000 kristal. Di mana para lem dipindahkan ke bayang-bayang kegelapan, Ye Xuan, dan aku mulai mencari gua. Gua ini tidak besar, dan tidak ada jalan, sampai ke ujung. Ye Xuan datang ke ujung gua, dan kemudian memberikan dinasti Song kepada dinasti Song. Pada saat ini, tubuh Song Tang di udara telah berpengaruh. Xuan Qi sudah rusak, dan tidak bisa dipadatkan lagi. Tidak ada ancaman sama sekali. Dasar brengsek, kau hanya akan melakukan hal-hal untuk menahan gadis. Song Chong marah. Jika kau berada di medan perang, apakah musuh akan berbelas kasih karena kau seorang gadis? Ye Xuan bertanya satu kalimat dan terus menemukan, diam, jangan main-main, aku akan membiarkanmu pergi sampai akhir. Jika kau memiliki kemampuan, kau akan membunuhku. Song Chong terus marah. Kau tidak takut mati. Ye Xuan mengangkat kepalanya sedikit. Pada titik ini, dia dengan hati-hati mengamati dinasti Song dan menemukan bahwa putri dinasti Song tidak buruk. Wajah kecil yang indah, kulit putih, dada yang menjulang tinggi, kaki yang ramping dan panjang. Jika orang biasa ada di sini, saya khawatir saya tidak dapat menahannya. Ye Xuan ingat bahwa dia tampaknya menyentuh dengan tergesa-gesa. Itu salah. Dia mengambil tembakan dari dada dinasti Song. Pada saat itu, dia tidak banyak berpikir. Sekarang dia berpikir bahwa dia kehilangan uang. Semua orang akan mati, apa yang kamu takutkan? Bantah Song Chongjing. Ya, tetapi ketika aku baru saja menangkapmu, kamu tampaknya gemetar, mulutmu tidak jujur, tetapi tubuhmu sangat jujur. Ye Xuan berkata dengan dingin. Kamu, dinasti Song dikatakan tidak bisa berkata-kata, tetapi sayangnya dia tidak memiliki misteri apapun di tubuhnya. Bahkan senjatanya diambil oleh Ye Xuan. Tentu saja bukan lawan Ye Xuan. Diam, aku akan menggunakan uang orang untuk menggantikan orang. Aku sudah melakukannya denganmu, tetapi jika kamu tidak aman, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Ye Xuan berlama-lama, dan kemudian dia mengeluarkan Song dari dinasti Song. Kamu ingin spar? Aku akan memberimu, biarkan aku pergi. Song memotong matanya. Ye Xuan hampir tidak tertawa. Dia menjabat tangannya di atas ring dan tersenyum. Qiang Kunmu ada di tanganku. Bahkan jika itu adalah saudaramu, aku bisa datang. Di mana kamu dari spar? Dinasti Song makan, dan dia ingat bahwa tidak banyak yang ada di belenggunya sendiri. Di trofi terakhir, dia disita dan dengan murah hati memberikannya kepada orang lain.